Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para siswa sekalian yang saya banggakan. Sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan di dalam Google Classroom bahwa hari ini jadwal untuk mata pelajaran IPA. Dan saya akan membahas sesuai judul yang ada, yaitu Sistem Ekskresi Manusia. Para siswa sekalian, bahwa dalam tubuh kita banyak sekali organ-organ tubuh yang saling bekerja sama dan bekerja dalam sebuah sistem. Ya. Di semester 1 sudah ada, yaitu sistem pencernaan makanan. Kemudian sebelum materi ini juga ada sistem pernapasan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi ya, biasa disamakan dengan sistem pengeluaran. Ya. Apa itu proses pengeluaran ini? Yang dikeluarkan adalah zat-zat sisa metabolisme. Beda dengan yang ada pada sistem pencernaan makanan. Di situ juga ada sistem pengeluaran, yaitu yang dikeluarkan feses. Tapi yang dikeluarkan pada sistem pencernaan makanan tidak termasuk ke dalam sistem ekskresi ini. Karena yang dikeluarkan pada sistem ekskresi ini adalah sisa-sisa metabolisme. Zat makanan yang masuk ke dalam usus halus ya, diserap ya, sari-sari makanan yang diserap ke dalam tubuh manusia itu ada yang kemudian digunakan untuk energi dan sebagainya, tapi juga ada yang tidak bisa digunakan. Inilah yang harus dikeluarkan dari tubuh. Inilah yang disebut sebagai metabolisme. Jadi sari-sari makanan yang sudah diproses di dalam tubuh tetap ada yang tidak diperlukan, maka harus dikeluarkan dari tubuh kita. Seperti halnya zat sisa yang lain. Misalnya contoh, kalau kita di rumah, kita akan mengolah sebuah makanan, ibu kalian akan mengolah sebuah makanan, pasti akan membutuhkan bahan mentah, kemudian ada bagian-bagian yang tidak digunakan. Kemudian yang tidak digunakan ini kemudian dibuang, dibuang salah satu di tempat sampah. Jika tempat sampah itu di dalam rumah kemudian lama tidak dibuang, pasti akan terjadi apa? Ya betul, jadi akan terjadi bau, kemudian ada lalat dan sebagainya. Maka rumah itu tidak sehat. Sama dengan tubuh kita, jika zat-zat sisa metabolisme ini tidak dibuang oleh tubuh kita, maka pastinya akan meracuni tubuh. Ini akan sangat berbahaya. Ya. Itu kenapa sistem ekskresi itu penting pada tubuh kita. Jadi ini yang dibuang adalah sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkannya, ya. Tadi sudah saya sampaikan, jadi ada beberapa fungsi dari sistem ekskresi ini. Yang utama adalah membuang sisa metabolisme yang tidak berguna. Dan juga pastinya tidak berguna ini banyak yang mengandung racun dalam tubuh kita. Apalagi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berisi zat-zat kimia, pastinya sangat beracun pada tubuh kita. Selain itu juga bahwa tubuh kita itu tersusun juga oleh cairan-cairan yang konsentrasinya itu harus dijaga kestabilannya. Maka dengan sistem ekskresi ini diharapkan konsentrasi dan volume cairan tubuh itu selalu stabil, ya, selalu sesuai aturan. Ya. Maka perlu adanya pengeluaran zat sisa metabolisme. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan temperatur tubuh agar kisarannya suhu tubuh kita itu standar itu sekitar 34 sampai 36. Sehingga perlu adanya pengeluaran zat sisa ini, metabolisme. Makanya kadang-kadang misalnya kita berkeringat, maka dengan berkeringat tubuh kita suhunya kembali normal dan sebagainya. Ini sistem ekskresi. Fungsi beberapa fungsi dari sistem ekskresi.
Apa saja sebetulnya yang dikeluarkan oleh sistem ekskresi ini? Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sistem ekskresi itu terdiri dari karbon dioksida, ada urea, ya, ada air H2O, ada amonia NH3, kemudian ada kelebihan vitamin dan juga ada zat warna abu. Ini beberapa zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, apa saja organ yang berada pada sistem ekskresi ini? Ada 4 sebenarnya organ utama pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, ya, skin atau di sini kulit. Ini yang nanti akan mengeluarkan yaitu berupa keringat. Ini. Kemudian ada lungs atau paru-paru. Apa yang dikeluarkan oleh paru-paru kemarin pada sistem pernapasan sudah dibahas, yaitu berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada hati, ya. Ada hati ini beberapa zat sisanya antara lain ada urea, asam urat, ya, bilirubin, itu ya yang dikeluarkan oleh hati. Nah, yang terakhir adalah ginjal, kidneys. Nah, dari keempat organ pada tubuh kita yang bekerja pada sistem ekskresi, kali ini yang saya bahas lebih fokus kepada ini, ginjal, ya, atau kidneys. Ginjal merupakan salah satu dari organ ekskresi yang bekerjanya cukup berat, ya, karena dia mengolah antara lain ada zat sisa dari hati. Ya, dari liver ini ada zat sisa yang dia keluarkan masuk ke dalam ginjal. Walaupun sebetulnya fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah, ya. Maka ini salah satu yang pekerjaannya cukup berat. Kita masuk ke pembahasan. Kita harus mengetahui ginjal, ya. Di ciri-ciri ginjal itu apa saja. Jika para siswa sekalian membuka catatan atau di situ ada lembar kerja atau buku paket yang sudah diperoleh dari sekolah, pada pembahasan ginjal itu disebutkan bahwa ciri-ciri ginjal itu ada beberapa. Antara lain bahwa ginjal itu berbentuk seperti kacang merah. Dia berada pada pinggang, ya, dan berjumlah 2, ada kanan kiri. Meskipun berbentuk seperti kacang merah bukan berarti dia besarnya seperti kacang merah, ya, besarnya. Ginjal ini beratnya sekitar 200 gram, ya. Ada 2 buah kanan dan kiri. Dan mungkin ada di buku paket juga atau di LKS bahwa salah satu dari ginjal ini letaknya lebih tinggi dari antara yang lain. Jadi ada yang lebih tinggi letaknya, ya. Jadi bahwa ginjal itu tadi, ya, letak di pinggang, kemudian juga warnanya merah, lebih ke keunguan. Kenapa bisa berwarna merah? Karena jelas yang masuk ke dalam ginjal itu adalah darah, sehingga dia membentuk warna merah, cenderung ke keunguan pada ginjal ini, ya. Ini beberapa ciri-ciri ginjal yang ada pada tubuh kita sehingga kita bisa mengenali, yaitu salah satunya dia terletak di daerah pinggang, ya. Jadi kalau ada sakit di sekitar pinggang, itu bisa terjadi bahwa ginjal kita ada yang bermasalah di daerah pinggang ini. Sudah, itu ginjal, di gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana struktur ginjal sendiri? Ginjal terdiri dari 3 daerah, yaitu ada namanya kulit ginjal atau korteks, kemudian sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Ya, di sini ada. Nah, bagian nanti yang akan lebih banyak komponen-komponen atau alat dalam penyaringan darah ini adalah pada bagian korteks ini, di mana korteks ini ada bagian penting pada ginjal yang namanya nefron.
Nefron inilah yang fungsi utamanya nanti menyaring darah yang masuk ke dalam ginjal. Di dalam nefron dibagi menjadi dua utama lagi, yaitu namanya badan Malpighi, kemudian ada tubulus. Kalau badan Malpighi nanti di dalamnya ada glomerulus, kemudian ada symphybumen, atau kalau di kapsul Bowman juga ada yang menyatakan itu ya. Jadi di symphybumen, glomerulus itu ada badan Malpighi. Sedangkan pada tubulus itu ada tubulus proksimal, ada Henle, terus ada tubulus distal. Itu ya. Lanjut. Tadi ya, jadi korteks ginjal tadi mengandung jutaan alat yang penyalin disebut nefron. Kemudian fungsi nefronnya adalah, nah ini fungsi utamanya adalah membentuk urin. Dengan cara ada beberapa tahap, utamanya adalah menggunakan tahap filtrasi dan reabsorpsi. Walaupun ada satu lagi yaitu augmentasi, tapi saat pembentukan urin itu sebetulnya terbentuk dari dua tahapan ini. Sedangkan augmentasi itu adalah mencampurkan saja sisa dari sisa yang tidak terpakai, sisa metabolisme lain yang sudah diproses dan tetap tidak bisa diproses, maka dia bercampur dengan urin sekunder. Ya, augmentasi. Tapi urin itu utamanya adalah urin primer dan urin sekunder ini terjadi pada filtrasi dan reabsorpsi. Ini pada fungsi nefron. Nah, mari kita lihat bagaimana pembentukan urin ya. Bahwa tahapan pembentukan urin itu dimulai dari tahapan penyaringan. Di sini nanti yang dihasilkan yaitu disebut urin primer. Ini urin primer. Di manakah tahapan ini terjadi? Tahapan ini terjadi pada kapiler glomerulus. Ya. Ya, ini kapiler darah yang berguru-guru di dalam kapsul Bowman tadi ya, atau symphybumen tadi disebut itu istilahnya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah badan Malpighi tadi yang isinya di dalamnya ada kapsul Bowman sendiri dan glomerulus ini. Ya. Nah, darah itu tadi masuk ya, masuk dari luar, masuk ke dalam ginjal. Di dalam glomerulus ini nanti zat-zat yang mampu memasuki pori-pori glomerulus akan masuk ke dalam darah sekitar glomerulus ini sendiri yang namanya kapsula Bowman. Ya. Jadi nanti di sini ada pori-pori yang sangat kecil, di mana dia bisa tersaring karena apa? Darah pada saat masuk ke glomerulus memiliki tekanan yang cukup besar sehingga mendorong zat-zat yang ada di dalam darah yang bisa masuk ke pori-pori ini bisa keluar dan menuju kapsula Bowman. Nah, zat-zat yang berukuran kecil ini cukup banyak, ada glukosa, ada ion, ada nitrogen, juga ada air, ada urea dan sebagainya. Ya. Di buku paket kelas 8 itu sudah ada lengkap di situ siapa saja yang bisa, zat-zat apa saja yang masuk ke dalam kapsula Bowman ini. Nah, zat yang tersaring dari glomerulus ini yang ada nanti di sekitar kapsula Bowman inilah yang disebut sebagai urin primer. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, bagian darah yang tidak bisa masuk ke dalam pori-porinya dia akan diteruskan ya. Diteruskan ke arteri lainnya, keluar berputar lagi, kemudian nanti akan kembali lagi ke ginjal dan begitu seterusnya. Jadi yang kita bahas adalah zat yang tadi sudah keluar dari glomerulus yang bisa tersaring melalui pori-pori glomerulus. Nanti ada di sekitar kapsula Bowman. Ya, saya ulangi tadi namanya urin primer. Seterusnya, setelah urin primer itu berada di dalam kapsula Bowman, kemudian urin primer ini disalurkan, ya, bergerak menuju namanya tubulus proksimal. Nah, jadi ini tubulus proksimal adalah bagian lengkung yang dekat dengan kapsula Bowman ini, ya, dengan badan Malpighi ini. Ini ada namanya tubulus proksimal. Disinilah mulai terjadinya proses reabsorpsi. Merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Jadi sini
Jadi ya, tadi yang sudah masuk ke dalam kapsul albumen, kemudian jika ada yang masih bisa diserap, maka dia diserap kembali di tubulus proksimal di sini. Ya, nah disinilah kemudian dihasilkan urin sekunder. Ya, jadi ini filtratnya mengalir ke pembuluh proksimal, kemudian dilakukan penyerapan di sini. Nah, ini jadi setelah kapsul albumen, kemudian zat tadi urin primer masuk ke tubulus proksimal. Nah, siapa saja yang bisa diserap di dalam tubulus proksimal itu ada antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik yang lainnya. Di buku paket di kelas 8 sudah cukup dijelaskan ada di situ. Nah, yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi ini yang nanti menghasilkan urin sesungguhnya dikeluarkan melalui uretra. Proses pengeluaran zat sisa sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, betul-betul sudah tidak bisa diserap oleh bagian-bagian yang ada pada nefron. Nah, nanti akan dikeluarkan dicampur dengan urin sekunder tadi. Nah, kegiatan atau tahapan augmentasi ini terjadi pada tubulus distal, ya. Tadi ya, pada tubulus distal ini terjadi proses sesungguhnya. Pada proses ini pembuluh darah melepaskan zat-zat tidak berguna seperti ion hidrogen, kalium, amonium ke urin sekunder pada tubulus distal. Nah, di sini kemudian ada urea ya. Jadi jika kita urin ini nanti keluar dari tubuh kita berupa menjadi air kencing ya, atau di sini sebut dengan pada saat kalian buang air kecil, maka di situ ada dua hal yang mencirikan zat-zat sisa yang ada pada tubuh kita. Salah satunya adalah warna kuning. Warna kuning ini nanti berarti dia mengandung zat-zat tertentu. Kadang kita buang air kecil itu warnanya sangat kuning dengan sangat jernih, itu berarti menandakan kesehatan dalam tubuh kita. Air kecil yang kita keluarkan dari tubuh kita, ya, urin yang keluar dari tubuh kita, itu yang baik itu adalah jika berwarnanya jernih, ya. Kalau jernih itu berarti cukup air yang terserap pada tubuh kita. Kemudian bau itu disebabkan oleh kandungan dari urea yang ada pada urin kita. Jadi semakin banyak urea yang ada pada tubuh kita, maka bau yang ada pada urin kita cukup menyengat, ya. Jadi ini urin sesungguhnya dia akan membawa urin sekunder dan sisa-sisa yang lainnya. Sisa metabolit sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu gambarannya para siswa sekalian. Jadi prosesnya, jadi ya kita ulangi lagi proses secara singkat dari darah kemudian disaring oleh ginjal, karena tadi fungsi utama dari ginjal adalah menyaring darah. Jadi darah dari tubuh kita masuk ke dalam badan Malpighi, kemudian di situ ada glomerulus. Glomerulus kemudian menyaring zat-zat yang sudah tidak bisa diserap oleh pembuluh darah ini masuk ke dalam tadi apa di sini namanya tubulus proksimal, ya. Pada saat di dalam tubulus proksimal terjadi penyerapan ulang, reabsorpsi zat-zat yang masih bisa digunakan lagi oleh tubuh, kemudian diteruskan ke bawah. Di dalam nefron nanti ada yang namanya lengkung seperti ini namanya lengkung Henle. Jadi pada saat ini, pada saat tadi ini urin primer, ya. Jadi saya ulangi, dari kapsul albumen itu primer masuk ke tubulus proksimal, diserap lagi, kemudian muncul urin sekunder. Urin sekunder ini terus berjalan menuju lengkung Henle, dan selama berjalan ke lengkung Henle juga cairan ini tetap terjadi reabsorpsi, penyerapan juga, ya, oleh pori-pori yang ada di sepanjang tubulus ini atau jaringan ini sampai ke lengkung Henle, kemudian naik ke atas, kemudian kita ketemu di sini adalah tubulus distal.
Ya, disinilah kemudian yang sudah tidak bisa terserap dari perjalanan ini, dari perjalanan tubulus proximal, lengkung Henle sampai ke distal, jadi tubulus distal, kemudian ini sudah tidak bisa diserap lagi, maka kemudian dia bercampur dengan zat-zat lain, muncullah inilah yang namanya urin sesungguhnya. Nah, nanti akan masukkan kepada saluran ini, kemudian saluran inilah yang nanti akan menuju ureter, ya, menuju ureter. Ureter itu apa? Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Jadi ini nanti keluar dulu, ini saluran utama dari nefron. Ini ada bercabang-cabang, ini dari nefron-nefron yang lain. Ini sebetulnya ada nefron yang lain, jutaan nefron yang kemudian menggabung pada saluran utama ini. Kemudian semuanya akan dikeluarkan dari ginjal melalui ureter dan masuk ke kandung kemih. Ya. Nah, baik. Pada setiap proses pada tubuh kita, pastinya jika tubuh kita atau kita sendiri tidak bisa menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, maka pastinya akan terjadi gangguan-gangguan pada sistem tubuh kita. Termasuk juga pada sistem ekskresi ginjal. Ada beberapa gangguan tubuh, ya. Di sini saya akan membahas gangguan yang cukup familiar, walaupun nanti di buku paket sudah cukup lengkap, ya. Saya hanya akan membahas yang pertama, yaitu ada namanya diabetes mellitus atau kencing manis, di mana di sini diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula dalam darah yang cukup tinggi. Ya, jadi ini nanti gula ini yang tadi terserap ke yang diproses dalam nefron dan sebagainya, kemudian ternyata gula yang tadi ya, kadar gula darah yang terlalu tinggi akan tetap ikut bersama urin, ya. Maka kemudian urin itu banyak mengandung gula. Ini yang disebut sebagai diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian ada batu ginjal. Ini diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Jadi biasanya karena kita sering menahan kencing, kemudian kita kurang minum, maka kemudian saat urin itu berada pada rongga ginjal atau kandung kemih, terjadi pengendapan oleh senyawa kalsium tadi atau penumpukan asam urat, sehingga lama-lama akan mengeras dan menjadi batu ginjal. Gitu ya. Maka betul-betul dalam menjaga salah satu bagian atau salah satu organ dari sistem ekskresi ini, ginjal, yaitu salah satu kita harus banyak minum, ya, banyak minum air putih, kemudian jangan lupa berolahraga, ya, kemudian makan makanan yang alami dan bergizi, ya. Jadi karena ginjal ini menyaring darah, jika darah kita mengandung zat-zat kimia, pastinya yang masuk di dalam ginjal juga penuh dengan zat-zat kimia. Nah, ini yang kemudian membuat ginjal itu akan bekerja cukup keras. Akibatnya apa? Nanti fungsi ginjal itu lama-lama sesuai umur kita, lama-lama kemudian berkurang, maka nanti lama-lama juga ginjal itu akan rusak, gitu ya. Jadi itu, jaga maka olahraga dan jangan sering menahan kencing. Itu ya, itu untuk menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Intinya itu. Jadi sebetulnya kalau apa yang kita asupan, apa yang kita minum, kita makan itu sehat, alami, kemudian tidak banyak mengandung zat kimia, selain dari ekskresi, bagian lain pun akan terjaga, gitu ya. Itu para siswa sekalian. Jadi hari ini, ya, Pak Efri hanya menyampaikan tentang ginjal agar tidak banyak waktu saya dalam menyampaikan hari ini. Jadi ada 4 ya tadi. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan ginjal. Nanti di buku paket ataupun di LKS itu akan ada 3 lainnya, yaitu ada kulit, kemudian ada hati, dan ada paru-paru. Paru-paru sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Jadi kalian bisa membaca, kemudian kalian bisa memanfaatkan buku paket yang sudah diberikan oleh
sekolah dan juga mengerjakan latihan-latihan yang ada di dalam LKS. Itu para siswa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurang lebihnya dari Pak Efri. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, ya, selalu menjaga diri baik-baik, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Meskipun kalian masih belajar di rumah, Pak Efri harapkan tetap kesehatan itu selalu dijaga. Jangan lupa olahraga. Kemudian tadi, ya, untuk menjaga sistem ekskresi kita bekerja dengan baik, cukup air minum, ya, cukup air minum, dan kemudian banyak makan buah-buahan, kemudian asupan-asupan zat-zat yang atau makanan-makanan yang bergizi cukup. Terima kasih. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.